Oke. Nah, kalau kita lihat S&P 500 mostly turun. Nah, turunnya dari mana? Ini mostly dari perusahaan tech. Jadi kalau kalian perhatikan secara overall aja ya. Secara overall perusahaan di US dropnya lumayan signifikan. Apple, Nvidia, dan segala macam. Nah, ini kondisi kan per today nih. Berarti kalau kita lihat hari ini koreksi lagi, ini sempat rebound, cuman ya masih belum terlalu signifikan. Ya, menurutku ini reboundnya karena kalau kita lihat 15 menit deh, drop opennya naik, ya simply karena koreksinya dalam, ya otomatis dia perlu rebound. Nah, tapi apakah ini reboundnya confirm? Ini lebih ke arah rebound yang dead cat bounce sebenarnya. Atau ya bahasa lainnya, rebound untuk turun lebih dalam. Jadi ya makanya kayak IHSG hari ini, kalau lihat overall hari ini kan minus berapa? 3,4%. Kemungkinan besar ini besok bakal rebound. Jadi kemungkinan besar patternnya bakal begini. Naik hari ini, terus turun lagi. Ya, kemungkinan nutup gap dulu di sini. Nah, kalau dilihat, koreksi ini terjadi kenapa? Satu, banyak yang memprediksi bahwa akan terjadi resesi. Kedua, antisipasi ketika udah mau pemotongan suku bunga, ya, pemotongan suku bunga kan berarti ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Nah, dari itu juga kalau kita perhatikan, antisipasi di sana membuat market koreksi, ya terutama di perusahaan-perusahaan tech, perusahaan-perusahaan bermarket cap besar di US. Nah, terus banyak yang nanya nih, Nikkei, ada apa? Kenapa market Jepang koreksinya luar biasa nih? Jawabannya simple. Jepang, kalau kalian lihat dari histori ya, Japan. Nah, interest rate. Oke. Nah, Jepang ini kan baru BOJ interest rate decision, yang berarti mereka ini menaikkan suku bunga nih dari 0,1 ke 0,25, naikin 15 bps. Nah, secara historikal kalau kalian tarik balik, US nih secara suku bunga selalu minus. Jadi anggapannya gini, ketika kalian taruh uang di bank, di deposito misalnya, kalian bukannya dapat bunga, kalian malah bayar bunga malahan. Kalian malah bayar. Nah, inilah yang membuat sebenarnya ketika bulan 4 ya, mereka mulai naikin, bulan 6 masih sama, nah, terus di bulan 7 mereka naikin lagi. Inilah kenapa kalian lihat harga mata uang yen ya lumayan cenderung naiknya lumayan signifikan, naiknya udah 10% kalau dibandingkan sama rupiah ya. Bandingkan sama rupiah ya, bukan sama US ya. Nah, di sini kan menandakan apa? Interest rate kalau misalkan naik, cenderung kenaikannya berpengaruh kepada mata uang. Jadi ketika interest rate bagus, mata uangnya cenderung bagus. US kalau naikin suku bunga ya sama dengan USD-nya makin naik lagi. Sama dengan begini, Jepangnya naik, otomatis orang-orang yang dulu invest di saham ya di capital market, mereka cenderung memilih sebuah opsi yang lebih safe, yang lebih nggak volatil, yaitu entah di deposito atau segala macam, karena interest rate Jepang naik. Nah, di sini memperlihatkan bahwa sebenarnya market tuh panik. Wah, ini tanda-tanda nih, semua ada yang mau resesi segala macam. Ketika kemarin kita lihat Dow Jones di hari apa? Kamis, Jumat 51%, ya. Ini udah tandanya nggak baik. Karena kenapa pembuangan ini gap down? Kecuali dia kemarin candlenya begini. Kalau candlenya begini, tandanya ini masih oke, dia full. Tapi ini gap down, berarti ada buangan. Dan hari ini gap down lagi minus 2%. Oke. Nah, ini minus 2% kalau nggak berhasil rebound, ya market kita kemungkinan besok nggak jadi rebound. Lanjut koreksi. Nah, ini udah antisipasi. Kalau kalian ada nonton YouTube yang aku bikin,
Antisipasi di sini adalah sideways ini nggak bagus. Di sini udah nggak bagus. Kenapa bolak-balik nggak berhasil break? Emang dia mulai ke bawah, ini mulai koreksi. Dan ya hati-hati dulu terlebih dahulu yang ngambil posisi, yang bisa di TP-TP, yang bisa di yang udah break kalau mau CL, kalau besok pagi dapat rebound sedikit, menurutku dikeluar dulu. Karena overall ujungnya lebih turun lagi, lebih dalam. Ini penurunan minus 3,4%, tadi sempat 4%, itu penurunan terdalam setelah COVID. Sebelumnya udah nggak pernah segitu. Setelah Lebaran lah, kemarin ada Lebaran tahun 2021 yang dalamnya segini. Nah ini 4%. Setelah itu udah nggak pernah. Baru sekarang aja. Nah, kalau dikonklusikan, apakah sebenarnya ini asing pada buangin? Enggak. Jadi kalau kalian cek di FTI, asing tuh sebenarnya nggak terlalu ngebuangin juga. Jadi asing tuh sebenarnya kalau lihat apakah buang sampai 2 triliun, 1 triliun, enggak. Overall net sale asing tuh cuma berapa ratus miliar. Dan itu angka yang biasa aja sebenarnya. Tapi lebih ke arah orang-orang melihat bahwa, waduh marketnya pada koreksi nih. US, stock, crypto, semua koreksi. Jadi ya udah ikutan jual semua. Sampai kapan ini bakal terjadi? Ya kemungkinan market ini bakal begini ya kemungkinan sampai tengah Agustus. Volatil dulu lah, naik turun naik turun. Jadi jangan sampai ada yang misalnya buru-buru nih, besok rebound misalnya ya, atau misalnya besok koreksi, lusa rebound, langsung buru-buru naik, udah boleh masuk belum? Menurutku jangan dulu, nggak usah buru-buru. Kalian bisa pegang cash dulu. BBRI nyampe ke target kita, belum masih, sorry, nyampe ke target aja 4.500 masih belum, karena lowesnya masih 4.510. BBCA hari ini koreksi berapa? Nah, 3%. Apakah udah menarik? Ini masuk area buy pertama nih, kotak hijau nih, masuk area buy pertama. Ketika break, misalnya break, masuk ke area buy kedua. 9.500 sampai 9.600. Nah, jadi overall bakal koreksi terlebih dahulu. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin lebih ke arah sektor apa nih yang menarik buat ditampung gitu. Oke, kalau kita lihat secara koreksi, sebenarnya sektor yang paling menarik tampung adalah di sektor eh, energi. Oke, kenapa energi? Kita perhatikan Adaro. Adaro ini koreksi, tapi dengan situasi Adaro-nya lagi uptrend, dengan juga eh, akhir tahun biasa call naik, cenderung kecenderungannya naik. Ketika koreksi justru kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan harga lebih murah. Pertanyaannya sekarang gini, apakah udah boleh dikoreksi langsung? Jawabannya belum, tapi boleh dipantau. Salah satunya Adaro, ITMG, ya ITMG, dan juga UNTR. Yang lain-lain menurutku nggak ada yang terlalu menarik. Tapi ini balik lagi, belum di masa sekarang, tapi layak dipantau. Nah, untuk besok, bagaimana cara kita lihatnya? Kita lebih melihat emiten apa yang sedang diakumulasi di masa koreksi ini. Nah, salah satu yang sebenarnya masih menarik di kala koreksi ini, kalau aku perhatikan adalah yang berbasis bank digital. Salah satunya adalah Arto. Arto. Nah, di tengah market koreksi, Arto hanya hanya minus 0,74%. Ini kita ngomong yang secara market cap agak besar ya. Karena kalau market cap kecil kan beda cerita. Kayak contoh tadi hari ini ada apa namanya beberapa saham yang baru IPO sempat naik kenceng, terus juga ada beberapa yang marketnya kecil. Kalau kita lihat kayak Campina, Heli, itu kan semua ukurannya kecil. Nah, Carway yang sebenarnya udah kupantau teman nggak dapat dapat nggak bisa dapat. Ya overall sih emiten-emiten ini kalau memang mau naik gampang aja. Cuman apakah hari ini naik besok bertahan ya nggak tentu. Kecuali kalian hanya mau scalping doang. Nah, kalau kita perhatikan digital bank ya Arto misalnya, ini sebenarnya menarik kalau kalian bisa pantau. Karena secara akumulasi juga masih bagus. Cuman yang bikin jelek adalah apa? Tag-nya banyak yang koreksi. Jadi ketika antar Arto-nya koreksi, bisa jadi dia ikutan. Itu yang harus hati-hati di sisi sana. Cuma overall, kalau kalian perhatikan akumulasinya, ya Arto ini masih ditampungin. Begitu juga dengan ada satu emiten lagi, ini aku nggak ada call, cuman ini kalau aku perhatikan lumayan menarik itu BNBK. Dan dia udah geraknya udah lumayan kenceng juga. Apakah masih bisa jalan?
ada kemungkinan. Tapi balik lagi, di kala market begini, kalau kalian hanya mau scalping, silakan. Tapi kalau kalian mau beli untuk hold, menurutku enggak. Jangan dulu. Jangan terlalu buru-buru. Nah, sektor kedua yang bisa kalian pantau adalah di bagian properti. Kalau kalian perhatikan TTRA misalnya. TTRA. Nah, TTRA ini udah masuk ke daerah entry, yang kota hijau ini. Ini layak dipantau karena memang kalau pemotongan suku bunga terjadi, salah satu yang paling berdampak, yang paling menarik adalah di bagian properti. Jadi ya menurutku sekali kalian bisa dapat harga di bawah sih lumayan menarik. Terutama ketika CTRA kalau kalian tarik mundur, ya. Ini dari semua properti ini properti yang paling kenceng sebenarnya dibandingkan yang lain-lain ya. Nah, begitu juga dengan SMRA, hari ini koreksi, gap down tetap, jadi rata-rata pada gap down mostly. Cuman ketika kalian bisa mendapatkan level di bawah, ini kan kalau level di atas nih, 580 sampai 590 ini kan bukan level yang menarik. Sorry, 570 sampai 590. Nah, tapi ketika dikasih di level bawah, ditanggap sini lah, 500 sampai 520. Ini area yang menarik buat ditampung. Tapi balik lagi, mending antri. Karena view koreksinya nggak cuma berhenti di sini. View-nya bakal berlanjut lagi. Oke? Nah, kita ngomongin big caps. Kalau tadi big caps, sebentar. Aku lihat listnya dulu. Bentar ya, lagi cari ya. Oke, Adaro tadi udah dibahas ya, Adaro. Jadi ya tunggu di bawah aja. Ya, kisaran segini menarik. 2910 sampai 2960. Tunggu di bawah. Karena ini udah gap down-nya juga lumayan terus. Kemungkinan besok bisa rebound sedikit. Jadi aku biasa kalau pandangan market koreksi dalam itu besoknya kemungkinan besar rebound. Tapi reboundnya hanya sementara. Habis rebound, jeblok lagi. Jadi ya tunggu dulu di bawah. Ya, daerah Adaro sekitar 2900 sampai 2950 lumayan menarik. BBCA selesai tadi di level pertama ada di 9.800 sampai 9.900. Cuman dengan kondisi gap down begini, kalian expect di bawah aja sekitar 9.400 sampai 9.500. Nah, ada beberapa big banks yang lumayan cenderung menarik ya. Sorry, bukan big banks, bank yang ukuran gede tapi nggak terlalu dipantau karena secara likuiditas agak turun, agak kecil. Ya, NISP bisa dipantau dengan kondisi kalau kita perhatikan, nah daerah entry NISP kalian bisa nyari di sekitar ini 1240 sampai 1250. Agak bawah nggak apa-apa. Karena supportnya 1250, ya CL-nya di sekitar 1230 ini masih lumayan menarik. Dengan target ya balik lagi ke 1345. Tunggu dulu, balik lagi tunggu dulu. Dan yang kedua ada juga BNGA ini lumayan menarik buat dipantau dengan kondisi kemarin eh, ini sideways, eh nggak berhasil break resistance 1850. Hari ini koreksi 5%, ya lumayan menarik buat dipantau. Kalian boleh cari entry di sekitar sini, 1740, itu boleh cari entry. Kalau bisa break ke bawah, cari entry di bawah lagi. Ini entry pertama deh, 1700 sampai 1740. Oke, terus. Nah, entry kedua kalian cari di bawah sini, 1630. Mestinya nggak harusnya, harusnya ya, nggak bakal break di bawah 1630 dengan tipe BNG ya, perusahaan yang sehat. Oke, TSPC. Nah, TSPC udah kenceng duluan. Ya, ini koreksinya wajar. Kalian expect entry di daerah bawah lagi, kira-kira di sini. 2040 sampai 2090 dengan syarat apa? Dengan syarat dia nggak boleh break di bawah 2000, cari entry di bawah. Ini sahamnya kurang liquid, jadi otomatis kalau dia mau koreksi kenceng, mau rebound juga kenceng dengan tanpa terdeteksi di RTI ya, karena volumenya nggak gede. Nah, tapi ya pantaunya di daerah bawah sana.
Mandiri. Nah, Mandiri kemarin baru break resistance, ini lagi koreksi. Ya, kalau ngomong teori teknikal, bagus nih koreksi terus retrace, lanjut naik lagi. Biasanya gambarnya begitu. Habis naik, retrace, naik, retrace, naik lagi. Biasanya gitu. Cuman jangan expect begini, karena kondisi Big Bang-nya lumayan dalam. Jadi, naik, koreksi, naik, expect koreksinya agak ke bawah, 6.200 untuk nyari entry. Dan hati-hati, ini kalau di ke level sana, dia secara trendline dia break, 6.200. Jadi menurutku BMRI, karena kan ini bank yang sebenarnya kalau ngomong bagus nggak, ya ini bagus. Cuman tunggu dulu di bawah. 6.200 menarik dengan syarat balik lagi 5.750 nggak boleh di break. Dan harusnya koreksinya nggak sedalam itu sampai ke sana. Memang koreksi tapi nggak sedalam itu. Justru koreksinya ketika lebih kenceng, lebih bagus daripada diiris pelan-pelan. IHSG minus 3% lebih bagus daripada tiap hari minus 0,2, 0,3, 0,2, 0,3. Lebih berasa. Reboundnya lebih ribet ntar. Kalau dia koreksinya kenceng, reboundnya lebih cepat. Oke, PTRA tadi udah dibahas. Pegas. Oke, Pegas ini ada satu problem di mana dia mentok di atas ini, 1635. Nggak bisa di break. Jadi kalian expect ke bawah di sekitar level 1400. Nah, tarik entry di sini. Jangan terlalu tinggi. Jangan buru-buru. TPMA. Oke, ini harus tarik garis ulang di TPMA. Oke, sampai ke sini. Nah, ya, TPMA support terdekatnya ada di level sini, 635. Boleh tarik entry, tapi balik lagi hati-hati volume buangannya deras, jadi ya expect agak ke bawah lagi. Ini harusnya kalau tanpa hari ini ya, ini harusnya bisa menjadi area entry yang baik. Cuman di 635 ini. Cuman dengan kondisi begini, ya kita tunggu ke bawah, kalau bisa di 570. Atau opsi kedua, kalian tunggu di sini. 590 sampai 610. Tunggu di sini, selnya di bawah 570. Nah, hati-hatinya apa? Ini udah mulai ke bawah MACD-nya, jadi ada kemungkinan bisa di break. Tapi karena ini koreksinya lumayan cepat, harusnya kalau mau rebound cepat juga. Ini ntar kalau satu rebound, rata-rata juga pada rebound. Jadi nggak perlu terlalu takut kalau koleksi. Tapi balik lagi, koleksinya jangan dalam waktu cepat. Ya mungkin lusa atau hari Kamis, Jumat. Lihat market dulu. Ini cuma kita sharing di mana apa yang bisa kita pantau, apa yang bisa kita cicil, apa yang bisa kita masuk. Cuma nggak berarti besok udah harus masuk ya. Oh, preferensiku adalah besok masih hold dulu, besok masih wait and see dulu, jangan buru-buru. Walaupun besok pagi rebound, kemungkinan kalau misalkan market US rebound, besok pagi IHSG opening bisa plus 1% sebenarnya. Tapi nggak berarti itu kalian masuk. Justru plus 1% kalian makin nggak usah masuk. Itu aja. Ades kurang liquid, ya kalian coba cari entry di bawah aja 9.200 sampai 9.400 ini lumayan oke. Tapi baik lagi ini kan tipe barang Ades itu kan barang invest. Jadi ya kalian nggak perlu terlalu pusing masalah average. Begitu juga dengan POWR. Nah, kalau POWR tipenya karena rajin bagi dividen, ini kan bukan tipe yang di tradingin. Kalian hanya perlu lihat di RTI yang aku pernah ajarin, lihat di RTI yieldnya berapa. Kalau yieldnya udah memadai dengan apa yang kalian mau, silakan. Kalau dapat 610 baru bagus yieldnya, 630 dari bagus yieldnya, silakan. Nggak perlu terlalu pusing. Karena tipenya bukan tipe di tradingin, tipe yang ngincer dividen tiap tahun. So overall, kalau kalian perhatikan, energi itu menarik di call ITMG. Ya, ITMG ini udah ke supportnya, cuman juga sama lagi balik expect correction ya karena marketnya lagi pada koreksi. Kecuali aku ulang lagi sekali lagi, US-nya rebound. US-nya kalau nggak rebound, nggak usah ngarep deh. Itu aja. Kalau US-nya masih segini-segini aja. Apalagi kalau ini candle kan hijau nih kan, karena openingnya kan di bawah udah naik. Kalau candle yang munculnya merah, siap-siap koreksi lagi lebih dalam. Oke, yang mau request entry area langsung chat aja.
Jadi ada lagi aku 99. Oh, apa ya? Ada ROB, BPC, NISP, BPC, CPP, udah semua. Telkom, Antam. Ya, ini ngulang lagi ya. Telkomnya nggak menarik sih. Telkomnya nih masuk ke area entry ini bentar lagi. Cuman menurutku chance di break. Kalau IHSG nggak rebound nih chance di break. Jadi ya lupakan dulu. Secara Telkomnya juga harusnya masih pada dibuangin nih. Oh, ada akumulasi lumayan. Boleh dipantau Telkom ini. Kalau misalkan dari sini dia rebound. Dari kota hijau. Kalau dia rebound. Nah, kalau rebound ya. Berarti kalau misalkan besok merah. Lusanya mulai hijau. Nah, boleh pantau. Antam. Antam. Pernah ada yang pernah nanya Antam ya. Sama aja viewku Antam tuh jelek. Masih koreksi, masih potensi turun. Jadi jangan pernah berpatokan bahwa harga emas naik sama dengan Antam naik itu jangan pernah berpatokan begitu. Karena nggak relate sama sekali Antam ke emasnya. Orang emasnya all time high terus, Antamnya enggak. BDMN, BDMN tipenya kayak gini nggak menarik dikoreksi. Ini juga udah dekat support, supportnya juga udah support support kayak eh, lowest tahun ini gitu ya, lowest tahun ini. Jadi ya nggak menarik, lupakan aja. Kalau tadi diincer, Inco kemarin pada call, ternyata dia false break, ini udah break, prefer CL dulu. Ya kemungkinan dia bisa bikin lower low, jadi ya lupakan dulu dari terlebih dahulu. Support terakhir ada di sini, 3610. Nah, ini kalau di break sih lupakan aja dulu. Dalamnya bisa ke berapa dalam, kemungkinan kalau kita cari, ya kemungkinan bisa ke 3000 dulu, 3020. Seandainya 3610 di break. Jadi ya kalau misalnya belum di CL, besok ada rebound, prefer keluar dulu aja. BBRI belum tutup gap, 4500. Era juga ya kemungkinan koreksi masih mentok resisten 430. Tunggu lagi di bawah di level kepala 3, 370 sampai 380. Java sempat mencoba rebound, sempat terakhir di 1540. Ya, kemungkinan juga di break sih ini. Kalau dilihat ya, mungkin ditunggu di daerah sini lebih menarik. 1425 sampai 1450. Itu lebih benar. Oke. Kripto itu apa ya? Belum kelihatan rebound sih sebenarnya. Kripto lebih ngikutin ke market US. Market US nggak rebound, kriptonya juga nggak bakal rebound. Walaupun overall, apakah nanya masih bisa naik nggak? Masih bisa. Cuman balik lagi pertanyaannya seberapa dalam? Kalau simpelnya kalian lihat the mother of crypto aja, BTC. Kita lihat setara daily ya, ini udah break. Sorry. Nah, ini udah break. Nextnya ke berapa? Kalau kalian tanya aku nextnya ke berapa, BTC itu kemungkinan ke 51.000 dan udah kecapai hari ini. Sampai bahkan 49.000 udah kecapai. Nextnya kemungkinan dia bisa ngetes ke 41, 48.000. Aduh, tinggal 10 menit. Zoomku gratisan sih soalnya. 48.000 nextnya untuk BTC. Begitu juga dengan ETH. Ini ETH aku kenapa aku buka chartnya tadi, aku lagi ingin mau short lagi. Karena kenapa dia daily break sini 2930. Nextnya ke berapa ETH? Dan menurutku dari semua kripto yang paling menarik tampung tuh ETH sekarang bukan Solana lagi. Kenapa? Karena Solana koreksi tetap. Cuman kalian bandingin deh koreksinya Solana ini di bulan apa? Bulan Mei ya. Ntar aku hitungin. ETH kemungkinan bisa ke 2250, 2250. Dan sekali lagi. Kalau lewat ya bisa mungkin ke kepala satu. Nah, kalau kalian perhatikan ETH,
dari bulan Mei ini, koreksi sampai sekarang itu udah 38%. Nah, kalian bandingin sama Solana, jangan dari bulan Mei deh, dari sini deh. Nah, dari Juli deh sampai sekarang 33%. Nah, Solana dari Juli sampai ke sekarang 31%. Nah, tapi bedanya apa? Bedanya itu Solana itu masih daerah support yang kemarin, yang kita entry masuk masuk di kepala 120-an, 130 kita masuk kan, masih di sana. Sedangkan kalau ETH, chartnya itu beda. Support terakhir kemarin tuh di 2800 sampai 2900. Dan ini di break sama dia. Jadi kecenderungan dia untuk reboundnya bisa lebih kenceng. Nah, jadi otomatis yang inceran sekarang apa? Apakah masih Solana? Solana bisa. Cuman aku lebih ngincer sekarang ngincer ke ETH. Oke, SMDR. Ya mungkin ada yang naik juga ntar. Temas. Biar sekalian deh. Oke, Temas tuh barang nggak liquid. Jadi ya menurutku market kayak gini dia kalau koreksi dia cuma ngikutan doang. Dia kayak anggapan FOMO doang. Aku mau ikutan deh, mau ikutan koreksi. Tapi overall ya menurutku nggak. Kalau kalian percaya sama fundamentalnya atau proyeksinya kenapa kita entry, ya nggak perlu takut, biarin aja. Karena dia kalau mau rebound juga bakal kenceng. Nah, SMDR koreksi bikin lower low, kemungkinan bisa ngetes ke sini dulu 300 lah. Angka 300 ini angka keramatnya, hati-hati. Kalau di break ya kemungkinan bisa ngetes ke bawah. Untuk entry bagaimana? Prefer nggak ada entry dulu buat SMDR nanti dulu. Nvidia ya ini masih koreksi juga minus 7% bahkan hari ini. Coba cari entry di sini. 76. Agak terlalu bawah ya udah ke sini 88. Entry pertama. Microsoft, Microsoft, MicroStrategy, MSTR ini ngikutin kripto. Kriptonya kemana, arahnya kemana. Jelas banget dia. Ini 1009 nih supportnya. Apakah menarik di entry ya? Menurutku lumayan boleh dipantau ini sebenarnya. Tapi balik lagi, kalian kalau siap buy and hold ini, ya ini kalian harusnya bisa easy bagger ya. Easy bagger. Karena kalau lihat dari highest-nya udah turun ya hampir 50%. Dan 50% ini, kalau kalian dapat di daerah bawah sini, naik ke atas, tuh udah hampir 100%, 70%. Ya, boleh dipantau lah ini. MSTR lumayan menarik dibanding Nvidia. Breeze, bank favorit. Ya, memang favorit. Kalau mau nyari entry, kalau kita lihat ya. Ya, salah satu yang koreksinya 5% masih lumayan oke sebenarnya Breeze. Kayak wajar-wajar aja dengan likuiditas Breeze. Ya, best entry sih sebenarnya ada di level 2100 sampai 2200. Ini best entry-nya. Nah, cuma apakah kecapai atau enggak aku nggak tahu nih. Karena Breeze geraknya bisa beda sendiri dibanding bank lain. Dia nggak terlalu ngikutin overall bank-nya gimana. Overall, kalau masih punya barang, ya balik lagi. Kalian view ke Breeze-nya gimana? Kalau aku view ke Breeze-nya invest. Jadi ya kalau berani hold, hold aja. Dan kalau misalnya ada amunisi nambah, ya ntar nambah aja. Auto, false breakout, dan break, koreksi lagi. Coba kita cek simulasinya dulu. Waktu tinggal 5 menit. Ya, auto buangannya lumayan deras. Ya, prefer dihindari dulu. Entry point, menurutku ini belum ketemu entry point yang bagus di auto. Walaupun support 2000 ya. Menurutku potensinya bisa di break dengan kondisi begini. KLBF, saham yang paling anti badai ini KLBF sebenarnya. KLBF overall masih menarik sebenarnya. Karena juga memang KLBF ini bukan tipe saham yang banyak orang trading kan. Jadi yang ngebuang juga nggak banyak mestinya. Dia nggak support di sini ya. 1555. Kalau masih punya posisi bagus, ini akumulasi juga masih oke, masih berjalan. Ya untuk hold santai, nge-swing sih oke lah. Target pertama kita lihat di sini aja. 1700. Upside-nya nggak banyak, tapi masih oke. SMGR, ya SMGR nggak berhasil rebound ternyata kemarin ini setelah break di 3940 coba rebound tapi fail.
Ini kemungkinan bisa ngetes dulu ke bawah, ya, cari di entry 3420 sampai ke sini. Ya, kalau yang tadi kondisi market minus 34%, nanya aku TL nggak? Menurutku jangan TL hari ini. Nanggung soalnya kan TL sekarang, besok chance-nya rebound. Tapi view-nya masih turun. Jadi ya mending TL-nya besok. Nah, Astra ini secara akumulasi masih bagus, tapi memang star candle-nya jelek karena overall AQ45 juga pada drop. Jadi ya masih bisa di hold. Nanti posisi entry, kalau kalian bisa dikasih 4.400 sampai 4.500, itu lumayan menarik. Nah, ini salah satu yang menurutku entry-nya paling deket ya. Kenapa? Karena walaupun kondisi market begini, masih ada yang nahan. Itu masih oke. Excel. Nah, Excel ini akumulasinya agak bagus, tapi buangannya jelek. 4%. Lumayan, dan volumenya lumayan gede. Jadi prefer keluar dulu, nggak usah nunggu apa-apa, dan candlenya fully drop ke bawah, ya most probably masih bakal turun. Jadi yang masih punya posisi, aku prefer kalian keluar dulu. Seandainya belum mau keluar, ya kalian coba cari entry baru atau average down daerah sini. Tapi kalau aku ditanya pilih mana, aku pilih keluar dulu. Nanggung kalian. As ASI ini ASI atau ASA nih, karena S-nya dua nih. Kayaknya ASA deh harusnya. Kalau ASI tadi udah kan. HMSP skip lah, HMSP nggak usah nanya. Itu gua totally anti banget sama rokok sekarang. Mau dia keluarin inovasi baru, lah nge-vape segala macam. Menurut gua rokok di Indonesia gonna die soon. Kecuali ganti peraturan. Tapi ya nggak mungkin. Itu kayak itu nggak mungkin tuh. So ya, HMSP gudang garam skip. No matter mereka bilang dividen tinggi segala macam ya. Indian kalau growth-nya nggak bagus, pendapatnya nggak naik, dividen juga nggak bakal naik. Ada rok tadi udah dibahas, boleh cari entry point nanti nontonnya rekamannya ulang. Menarik, salah satu yang menarik itu call. Kalau untuk ESA sendiri, kalau kalian ada dengar yang kalau ikutin ya harusnya ya. ESA ini salah satu yang menurutku eh, boleh dipantau tapi nggak di level sekarang. Ini kalau saya lumayan dalam, tapi reboundnya bagus. Itu beda. Ini reboundnya bagus hari ini. Ya, kalian boleh cari entry point sini 710. Ya, daerah sini boleh masuk lah. Yang penting jangan sampai break 710 aja. Oke, waktuku 1 menit. Satu lagi deh, aku ada satu yang aku menarik dipantau. Medco. Ini menarik dipantau. Buka skip. Buka, goto, segala macam. As long as stack-nya nggak lagi rebound, aku prefer skip dulu. Nggak usah nyari entry dulu. Buka, goto, dan kawan-kawannya. Nah, Medco ini lagi disupport, reboundnya lumayan bagus. Ini boleh dipantau besok nih. Secara overall, akumulasi nggak signifikan, distribusi juga nggak terlalu signifikan, masih netral. Ya boleh dipantau, yang penting dia nggak di bawah 12.25. Ini masih oke untuk oil ya. Terakhir BRPT, less than 1 minute tuh gua. Oke, BRPT koreksinya lumayan dalam. Ini lebih ke arah koreksi panik kalau aku lihat, bukan koreksi yang wajar. Karena satu grup koreksi semua, so overall ini break support. Cuma menarik untuk ambil entry di daerah sini. Kita ambil range lebih besar aja. Karena BRPT ini kalau mau rebound kenceng nih. 900 sampai 960. Nah, ini kalian adu-aduan lah. Siapa yang mau pelit, siapa yang nggak mau pelit. Kalau nggak mau pelit ya hajar aja, berani aja. 960, 950 itu berani hajar aja. Karena balik lagi aku selalu ngomong, ini grup